Bismillahirrahmanirrahim. Hai, halo. Kita live. Ini live ke berapa ya? Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti ini live kelima untuk tematik 3, yaitu jalan-jalan virtual ke praktik mandiri se-Indonesia. Beberapa hari yang lalu kita sudah mulai dengan praktik mandiri di Asipaker Malang. Itu punya Ibu Nisfu, seorang ibu rumah tangga tapi juga bekerja sebagai perawat di rumah sakit, tapi masih sempat buka praktik di Jawa Timur, di Malang tepatnya. Terus kemudian yang kedua kita ke Ibu Yuliani, praktik mandiri di Kota Bima, namanya Yuli Wound Care. Jadi Yuli Wound Care ini pemiliknya Bu Yuli adalah seorang CSCA juga, yang kemudian dia perawat CWSCA yang juga bekerja di rumah sakit dan buka praktik juga. Kemudian kemarin juga kita juga setelah dari Bima kita jalan-jalan ke Kalimantan Selatan. Di sana ada Bapak Herianur selaku CEO dari GR Care Rumah Sunat Kalimantan Selatan, yang punya 2 cabang di Banjarbaru dengan Martapura, juga seorang CCA. Dan kemudian kemarin banget kita ke Kalimantan Timur di Sepaku, yaitu praktik mandiri yang di desa kecil, suami istri. Mereka juga perawat dan mereka ikut lulusan CWSCA, buka praktik mandiri. Tidak cukup lama ya dari selesai CWSCA buka praktik mandiri. Dan hari ini spesial, kita dari Kalimantan Timur kita pergi ke Lamongan. Di Lamongan ada satu praktik mandiri, juga seorang CWSCA juga ya, yang kita akan kenalan langsung dengan direkturnya. Jadi direkturnya sudah hadir nih, kita undang saja langsung ya. Buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak setelah menonton. Jangan lupa kalau mau bertanya nanti boleh di kolom komentar atau kolom tanya jawab. Di situ ada di kolom tanda tanya di live Instagram. Buat yang di live Facebook juga kalau mau tanya silakan, nanti akan diteruskan oleh admin yang di Facebook. Kita undang saja, ada Nes Ahmad Faris Muntaha dari Lamongan. Oh, belum, tadi udah gabung tapi jaringannya ya kayaknya. Oke, jadi di Lamongan ini saya sudah pernah ke sana ya, dan ini adalah cabang dari kami, Healthcare Center Pusat yang ada di Lamongan, salah satunya. Walaupun suaranya putus-putus ya. Suaranya jelas nggak? Sudah jelas atau gimana? Ya, sambil menunggu ya. Jadi saya akan kasih tahu jadwalnya bahwa hari ini adalah dari Lamongan. Terus kemudian besok itu kita ke praktik mandiri di Bone ya. Ada satu praktik mandiri yang baru banget kemarin SIPP-nya keluar, itu dari Bone, dan juga masih anak muda banget, lulusan CWSCA. Terus kemudian setelah dari Bone kita akan ke Makassar. Di sana ada Alim ya, ada Nes Alim di Makassar. Kemudian kita akan jalan-jalan deh kemana-mana nih ya. Pokoknya
tetap stay tune. Yang perlu kita ambil dari praktik mandiri ini ya banyak sebenarnya. Yang pertama, bagaimana settingan modelnya mereka, praktik mandirinya mereka. Kemudian selain praktik mandiri mereka, bagaimana settingannya, kita juga bisa melihat bagaimana upaya mereka untuk bisa menembus perizinan. Itu penting gitu. Kalaupun masih belum dapat perizinan, kita bisa cek apa masalahnya, kemudian kita bisa cari solusinya. Bagusnya kurang bagus ya. Sebentar saya cek dulu ya ke tim apakah suara saya sudah bagus. Halo, saya sampai sapa-sapa. Ini siapa yang sudah hadir? Oh, sudah hadir nih. Kita panggil lagi ya. Arones Margareta juga ada nih. Margareta, Ibu Margareta. Kita langsung ke Nespa. Halo Ibu Direktur. Ini Ibu Direktur Lamongan juga nonton ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, itu bajunya itu baju kebanggaan banget ya. Itu baju pertama kali kami merintis 2011 dulu. Kemudian itu kayaknya bajunya masih baju yang dulu atau baru jahit lagi sih? Baju yang dulu dong, masih muat kok. Kayaknya nggak mungkin deh baju yang dulu ya. Masih sama badannya, makan sedikit. Kayaknya nggak mungkin itu ya. Tadi barusan banget kami lagi cek gudang tadi, terus mau perbaikin rekam medik kan yang dari 2011. Terus dapat baju itu. Jadi tadi aku dapat baju itu sama bajunya Nes Aldi juga. Nanti aku kirimin ke MCI Tanah Grobol. Pengen pakai tapi nggak muat sudah. Saya masih muat kok, biarpun perutnya sedikit agak gembung sih. Masa sih itu muat? Aduh, ya udah deh, terlepas dari baju ya. Iya, benar ya. Oke. Semoga jaringannya bagus ya, karena kemarin pengalamannya di Lamongan ini jaringan memang agak-agak gitu ya, tapi nggak apa-apa, semoga ini lancar. Terima kasih yang sudah datang. Kita mulai lagi, kita baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sudah hadir di depan kita. Salah satu perawat yang menginspirasi kita, lulusan CWSCA, di mana sebelumnya kita sudah ketemu dengan 5 CWSCA juga, yang kemudian mereka bisa berani untuk mendirikan praktik mandiri, tentunya dengan syarat-syarat yang baik, dan ada juga yang belum SIPP-nya bisa launching karena memang ada beberapa hambatan, tapi nggak masalah. Yang perlu kita belajar dari sini adalah bagaimana cara menyiapkan dan bagaimana model ruangannya. Jadi sebelum kita mengintip ruangan, jalan-jalan semua ke sana, kita boleh kenalan dulu. Silakan Mas Faris mengenalkan diri, kemudian nama praktiknya, lulus CWSCA tahun berapa, mengambil program di mana, itu penting untuk dikenalkan lagi. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya, nama saya Mas Faris Muntaha, kelahiran Lamongan. Pasti pada bingung kenapa saya pakai baju NCI Center. Terus ada juga tanda pengenal NCI Center juga. Pasti pada bingung semua. Oke, saya perkenalkan secara singkat. Saya tinggal di Lamongan, tepatnya di Kabupaten Kembangbau. Kabupaten Lamongan, Kecamatan Kembangbau. Sebelumnya saya merantau ke Samarinda, ke kota Samarinda, sejak lulus SD sampai D3 keperawatan. Itu saya di Samarinda. Terus di Samarinda saya gabung ke klinik NCI Center, Naturcare Indonesia sebelumnya ya Nurse, Naturcare Indonesia. Di sana saya gabung tahun 2011.
tepatnya semester 2 D3 Keperawatan. Saya mulai gabung di NCI Center sampai lulus D3 Keperawatan. Saya juga kerja di NCI Center, jadi dari mahasiswa. Aduh, suaranya putus-putus nih. Pelan-pelan aja. Iya. Ini lagi loading. Lagi loading. Oke. Paginya saya kuliah, sorenya kerja di NCI Center. Makanya sampai sekarang bajunya masih tetap baju NCI Center. Terus itu baju dibikin lagi deh. Oke. Yang menjadi pertanyaan kan gini ya. Kenapa pengen gabung sama kami di NCI Center yang hari itu notabene 2011 itu kita belum dikenal orang, gitu. Itu yang pertama. NCI Center itu belum dikenal orang. Karena saya baru banget November itu baru datang di Samarinda untuk setelah pelatihan, terus kemudian kita home care dan kemudian kita kerjasama sama dokter Susi gitu kan. Pertanyaannya kenapa meskipun seorang mahasiswa ya, tapi kenapa mau gabung ya? Karena kan tahu banget ya bahwa saya dibenci banyak orang gitu, dibenci banyak orang di 2011 dan tidak didukung gitu ya, tidak didukung untuk mendirikan praktik mandiri, bahkan dicibir dengan teman-teman sejawat gitu. Nah, dari sisi hari itu sebagai mahasiswa, apa yang kemudian jadi keinginan atau punya visi apa sampai pengen join di NCI Center gitu? Karena kan nggak dibayar. Karena kan gini, digaji tapi gajinya nggak layak gitu, kayak cuman ganti transport aja, karena memang hari itu kita baru memulai kan gitu. Nah itu coba diceritain, itu jadi hal yang memorize banget ya. Kenapa saya mau gabung ya di NCI Center dulu? Karena pasti yang pertama saya cari itu pengalamannya. Karena apa, di kampus ya cuma gitu aja, masuk kuliah pulang, masuk kuliah pulang. Terus mau pengalaman dari mana? Nah, itu awalnya saya pengalaman, terus yang paling terpenting saya suka organisasi. Jadi itu yang memotivasi saya, dari yang paling utama itu untuk mencari pengalaman. Mau beda dari teman yang lainnya. Karena teman yang lainnya ya kuliah pulang, kuliah nongkrong. Kalau saya kuliah pulang jam 4, kerja di NCI Center sampai jam 10, jam 11 malam baru pulang. Apalagi kalau ada diklat, jelas bisa satu hari 24 jam di NCI Center. Itu jadi pengalaman hidup saya. Tidak jadi mahasiswa ini. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang menyaksikan atau teman-teman yang menyaksikan live, jadi sekedar saya mengingatkan, menegaskan bahwa Nesparis ini adalah mahasiswa saya dulu, kemudian gabung ke saya di situasi yang kami lagi baru mau mulai gitu. Jadi saya benar-benar sendirian, tidak ada uang buat menggaji karyawan. Kemudian saya melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang mau, dan salah satunya adalah Nesparis yang mau, dan memang hari itu Nesparis tidak kita siapkan menjadi terapis, tetapi kita siapkan menjadi manajer di kediklatan ya. Dan kemudian saat itu bahwa kita juga dipercaya sama Woker untuk mengadakan CWCCA pertama kali di Kalimantan Timur di 2012. Itu juga Nesparis inilah yang menjadi PJ, kita istilahnya dulu Pimpro, pimpinan project dari CWCCA, dan itu lumayan berhasil, pesertanya sampai 56 gitu. Nah, tadi ternyata motivasinya pengen jadi mahasiswa yang beda hari itu ya. Oke, kita lupakan tentang yang dulu berjuang gitu ya. Sekarang saya mau tanya, kenapa sampai akhirnya ikut CWCCA gitu? Apalagi harus itu masih mahasiswa kan, pasti minta uang itu dengan orang tua, pertimbangan orang tua pasti banyak gitu. Nah ini kenapa sampai mau ikut CWCCA dan hari ini bisa berpraktik itu gimana? Oke,
saya gabung di NCI Center itu tahun 2011, saya ikut CWCCA baru di tahun 2015 itu mau lulus. Terus kenapa sih saya gabung mau ikut pelatihan CWCCA? Karena sebelumnya saya dari 2011 sampai 2015 itu belum pegang pasien karena memang saya di bagian diklat bukan di bagian terapis. Terus motivasi saya tentunya saya mau ikutan juga dong, masa mau di diklat tok, kenapa enggak jadi terapis? Itu motivasi saya mau ikut pelatihan itu, kenapa enggak sekalian jadi terapisnya aja, kan bisa di diklat bisa di terapis, kan menambah pengalaman juga. Untuk biaya, untuk biaya gimana? Aku untuk lupa. Biaya itu, untuk lupa. Biaya dulu saya disupport sama NCI Center, lupa deh. Lupa, tak pikir apa bapakmu bayar. Wah, saya dulu kayak ngumpulkan gaji di NCI Center, jadi saya pure tidak minta orang tua. Jadi saya kumpulkan gaji di NCI Center, terus alhamdulillah dari manajemen NCI Center memberikan diskon 50%. Iya benar. Iya. Jadi untuk jadi siapapun yang ikut ke kami itu kita nggak manjain ya, artinya kita nggak biayain mereka, tapi mereka harus kerja di NCI Center, kemudian nggak digaji, tapi gajinya itu disimpan. Kemudian ketika sudah sampai dengan harga gajinya sudah sampai 1 jutaan, 1.500.000-an, itu kemudian mereka boleh untuk ambil sertifikasi. Jadi saya dulu punya anak yang seperti Nes Paris ini modelnya banyak ya. Hampir 15-an kayaknya. Ya. Paris sekarang sudah 40 orang yang kayak kita ini modelnya gitu ya. Oke, good. Berarti sudah ketebak nih ya ternyata itu kenapa bisa NCI Center itu ada di Lamongan, karena Mas Faris ini adalah orang Lamongan yang merantau besar di Samarinda, kemudian ikut sama saya diajarkan di sana, kemudian lulus pindah pulang kembali ke Lamongan. Nah, pertanyaannya begini. Dipaksa nggak sih bikin NCI Center gitu, atau apakah ada kewajiban kayak siapa mahasiswa yang gabung ke NCI Center itu nanti kalau lulus wajib bikin di doktrin? Untuk paksaan sih nggak ada sama sekali paksaan alumni NCI Center harus buka praktek mandiri atas nama NCI Center. Kenapa saya buka NCI Center Lamongan? Ini saya teringat itu sama-sama berjuang membesarkan NCI Center dari nol, dari yang nyewa gedung kebagi sama dokter sama apotik, dari yang kecil sampai nama NCI Center sudah dikenal di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Saya teringat saya ke Malaysia juga atas nama NCI Center dan gratis, tidak ada biaya orang itu. Mungkin keterikatan hati, hanya saya buka atas nama NCI Center di Lamongan. Boleh ceritain dong? Yes. Jadi ya gimana ya? Karena memang nggak bisa dibohongin, orang-orang yang berjuang bareng itu kita ngerasain bahwa gimana ya, kayak apa saya ngerasa utang budi ataukah kemudian mereka yang merasa utang budi, saya nggak ngerti juga gitu. Yang jelas sampai saat ini saya selalu coba ngasih aja tanpa minta gitu, dan itu juga yang kayaknya teman-teman yang pernah gabung di NCI Center sama berprinsip bahwa be giver aja, ngasih aja, nggak usah minta gitu. Oh, kalau memang rezeki kan dapat. Nah, kemudian tadi menarik,
waktu jadi mahasiswa, masih jadi mahasiswa, sudah ikut kongres di Manado, Kongres Internasional pertama Luka di Manado 2012. Yang kedua ikut Kongres Internasional di Malaysia. Dan saya ingat banget, kayaknya pertama kali keluar negeri deh. Dan kayaknya belum pernah keluar negeri lagi kan setelah sudah umroh lah ya, umroh iya, umroh. Jadi kayaknya pertama kali keluar negeri di Malaysia itu gimana ceritanya tuh, coba gimana sampai kau nekat pergi gitu? Oke, ini kita nostalgia sedikit ya, Nas. Oke, saya ke Malaysia itu tahun 2015 dan bertepatan saya di semester akhir. Tentunya semester akhir itu saya kerjakan tugas akhir. Waktu tugas akhir di D3 sekaligus ada di Kongres Malaysia. Jadi ngerjain tugas akhir itu di 2 negara. Saya ingat betul itu. Dan berapa orang yang berangkat, kan nggak sendirian ya? Teman-teman saya ada 5 orang. Ya, Nes Adi, Nes Riza, Nes Randy, Nes Anggi. 5 orang. Oh iya benar. Nah iya, jadi kita total NCS Center itu ke Malaysia 6 orang ya sama saya. Oke. Dan itu dari 5 orang itu hebatnya tidak ada mengeluarkan biaya dari orang tua. Nah, waktu jadi mahasiswa. Nah, begitu hebatnya NCS Center. Jadi sama sekali saya sama teman-teman tidak ada keluar biaya, cuma biaya pengurusan paspor itu tok yang keluar. Semuanya murni disupport sama tim sponsor dan NCS Center Samarinda. Yes, pengalaman yang benar-benar tadi waktu bongkar-bongkar. Jadi emang waktu tadi baru banget kita bongkar-bongkar berkas, terus saya ngelihat ada anggaran ke Malaysia. Itu baru tadi ngelihat ada anggaran, ini ada anggaran ke Malaysia. Ternyata satu orang itu kita dulu kenanya itu sampai 5 juta. Jadi bayangin 5 juta dikali 6, jadi sekitar 35 juta itu NCS Center harus membayarkan staff dan timnya berangkat untuk Kongres Internasional di Malaysia. Gimana ya hari itu kita bisa lakukan? Saya nggak tahu gitu, kayaknya hari itu kita nabung. Jadi modelnya ada sebagian ya dari gaji teman aku. Jadi modelnya sama itu ya betul. Jadi kita nyari sponsor, terus sisanya itu kita nabung, bukan nabung, kita ngambil tabungan yang sudah memang ditabung. Jadi kan kemarin gini nih, semua orang yang kerja di NCS Center nggak boleh ngambil gajinya gitu, ditabung untuk pelatihan atau perjalanan kongres. Itu yang menjadi mudah untuk kita berangkat. Sampai ada yang kemarin nombok kan gitu. Jadi gajinya habis, nabungannya cuma 3 juta, sementara berangkatnya 5 juta. Jadi pulang itu dia kerja lagi untuk nutupin utangnya itu kan. Masih ingat nggak? Ya, benar. Ya, iya. Ya gitu. Oke, kita udah nostalgia lagi perjuangannya waktu ikut di sini. Oke, berarti kita nggak, sekali lagi bahwa saya tidak pernah dan Nes Paris tidak pernah dipaksa untuk membuka NCS Center. Tapi kemudian yes, alasannya adalah ikatan moral gitu. Apa ya? Saya jadi bikin praktik mandiri nama sendiri gitu ya. Punya keinginan nggak sih bikin praktik mandiri nama sendiri gitu ya? Misalnya ya udah ini kan kontraknya cuma 5 tahun sama NCS Center Pusat. Mau nggak kalau kemudian sudah habis kontraknya itu bikin sendiri aja deh namanya, itu ada nggak pertimbangan kayak gitu?
Untuk saat ini kebetulan kan saya kerja sama istri, bukan kerja sendiri. Nah, istri saya juga bidan, jadi istri saya jadikan manajer sekaligus wakil saya. Semua itu yang ngurusin, yang handle istri saya. Administrasinya juga istri saya yang handle. Jadi saya sudah komunikasi, saya sudah ceritakan bagaimana berjuang di NCI Center, dan istri saya setuju kalau selamanya ini kita sama-sama membesarkan atas nama NCI Center. Jadi tidak ada kepikiran ke depannya untuk merubah nama. Iya, iya nggak apa-apa juga sih. Tapi saya cuma mau ngomong kayak gini, bahwa buat teman-teman bahwa memang kita kayak punya keterikatan yang lebih dari sekedar moral gitu. Bahkan kalau mau dibilang saudara, ya Nas Faris ini saudara saya gitu. Bapaknya Nas Faris, ibunya Nas Faris ini adalah orang tua saya gitu. Sampai hari ini, bahkan almarhum ibu saya juga itu temenan nama deket banget sama ibunya Nas Faris, padahal baru kenal gitu. Terus kita jalan-jalan bareng gitu-gitu kan. Ya pokoknya eh, gimana ya? Ini bukan sekedar bisnis gitu. Jadi kayaknya memang NCI Center itu bukan sekedar bisnis bagi Mas Faris, sehingga yang mau dicari adalah keberkahan. Nah, sehingga kita pun juga eh, menumbuhkannya itu juga dengan keberkahan. Sampai hari ini kita nggak pernah lupa gitu ya. Selalu nanya apa lagi yang bisa kita lakukan, apalagi yang bisa kita sama-sama kembangkan, kan selalu itu ya yang menjadi visinya kita untuk maju sama-sama gitu. Oke, berarti kan ini sistemnya pusat cabang gitu ya, berarti kan sistemnya franchise gitu. Emangnya NC Center itu ngasih modal apa gitu sampai kemudian eh, mau tetap gitu, emangnya dikasih modal 100 juta gitu, kemudian baru bikin NC Center. Gimana sih syaratnya untuk bergabung gitu dengan cabangnya NC Center? Untuk itu ya, dari NCI Center, dari NCI Center pusat mensupport untuk masalah dressing serta administrasi serta rekam medis, dan untuk bangunan serta modal awal itu pure dari saya. Jadi semuanya yang bangun tempat praktek, terus tempat tidur, terus alat-alat yang lainnya itu pure dari saya. Dari NCI sendiri memberikan support dressing dengan harga yang bisa dikatakan sih di bawah pasaran. Dan untuk cabang ini terus selalu mensupport marketing. Yang paling penting kita disupport tentang bagaimana menjalankan praktek mandiri ini, bagaimana caranya berbisnis. Terus yang paling penting selalu memberikan support tentang bisnis praktek mandiri ini. Yeah. Terus yang diminta NCI Center pusat itu karena ini masih dalam kategori franchise, jadi pasti tentunya kita diberikan oleh pusat, dan kita juga harus memberikan royalti ke pusat. Untuk mekanisme royalti mungkin sangat-sangat tidak memberatkan cabang. Jadi karena ini berbisnis syariah ya, bisnis keluarga, jadi ya sangat-sangat tidak memberatkan cabang. Walaupun ini baru berdiri,
berdiri, terus saya rasa dari NCI Center Pusat yang sangat memberikan apapun yang sekali, tapi kita dari NCI Center Pusat sangat sedikit untuk meminta royalti tersebut. Oke, jadi teman-teman semua pendengar ya, bahwa kami pusat itu memang punya syarat untuk memberikan cabang kepada orang-orang di luar untuk bisa bikin NCI Center. Syaratnya adalah amanah gitu ya. Dan amanah ini yang akhirnya bikin saya nggak terlalu banyak buka cabang, karena untuk memberikan amanah memang saya harus benar-benar memahami siapa yang diberikan, dan syarat mutlaknya sebenarnya adalah mereka yang pernah berjuang bersama. Jadi kalau Anda tahu ada 8 cabang, hanya 1 orang yang memang tidak berjuang bersama, dan bisa dinilai bahwa satu cabang ini yang memang progresnya sangat kurang gitu, karena memang kurang satu visi mungkin. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi PR. Tapi royalti yang kita ambil pun akhirnya juga tidak besar ya, karena kami cuma minta 5-10%, saya lupa, saya sampai nggak ngurusin berapa royaltinya gitu. Yang penting yang jadi pemikiran saya itu adalah bagaimana cabang bisa berkembang gitu. Terus kemudian betul kita bahwa kita nggak mensupport dana sekalipun, yang kami support adalah sistem. Jadi yang kami support adalah sistem mengembangkan, sistem mendukung, sistem pengembangan personalnya sebagai leadership itu perlu di mentoring, dan sesungguhnya mentoringnya seumur hidup gitu. Jadi ya ini yang menjadi jawaban kenapa setiap orang mau minta buka NCI Center di cabang, saya masih separuh hati kalau memang bukan dari mereka yang pernah berjuang sama saya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang nonton yang pernah minta, "Pak, engkau buka cabang yuk," saya nggak jawab. Ya ini jawabannya bahwa ya saya belum bisa bikin bahwa ini full sebagai bisnis, itu aja gitu. Makanya saya ngasihnya, ya tadi bener sih, itu kayak perusahaan keluarga kita ini. Jadi kurang lebihnya tuh gede banget gitu. Oke. Gini, kan lulusan NCI Center tuh banyak. Ada 40 loh. 40 orang yang pernah bekerja di NCI Center. Kenapa? Tapi yang sanggup dan mau untuk buka praktik dan mengambil peluang itu saat ini adalah 5 ya kalau nggak salah. Grogot, Bontang, Berau, 6 ya. Nas Arul, Nas Hana, Nas Aldi, Nas Hadi. Satunya? Mas Andre. Oh iya, ini Nas Evi, bukan Nas Andre ya. Evi. Ada 6 orang yang cuma dari 40, cuma 6 orang yang berkomitmen. Oke, kita buka praktik mandiri. Oke, saya mau tanya alasannya Mas Faris. Kenapa mau? Kan kemarin udah sekolah S1 lagi, kemudian hampir mau S2, tapi kemudian qadarullah emang Allah sedang aturnya begini, tapi kenapa masih mau buka praktik mandiri gitu? Saya praktik mandiri baru buka di tahun 2020, baru mulai merintis karena saya keluar dari loading 16. Bisa diulang nggak? Tadi muter soalnya. Tadi karena keluar dari itu nggak terekam, keluar dari apa tadi? Nah, saya merintisnya kan di tahun 2020, baru buka pertama kali di NCI Center Lamongan. Saya 2016 itu baru keluar dari Samarinda, merantau untuk lanjutkan ke sarjana keperawatan.
tepatnya di Solo, Muhammadiyah Surakarta. Terus sebelumnya saya berencana ambil S2, tapi Tuhan berkehendak saya lanjut profesi saya di Lamongan di tahun 2018 sampai 2019, profesi nurse. Kenapa saya mau buka praktek mandiri di Lamongan? Karena saya merasa punya pengalaman dan saya sudah tersertifikasi oleh Kemenkes, dan saya lihat peluang di Kabupaten Lamongan ini untuk praktek mandiri keperawatan khususnya di bidang luka itu masih belum ada sama sekali. Itu yang salah satu menjadi motivasi saya untuk membuka praktek. Jadi di Kabupaten Lamongan belum adanya mungkin home care, itu pun perawatannya secara konvensional. Kalau modern dressing saya rasa belum ada. Ya, ya. Oke. Gitu ya. Kalau visi misi itu pasti ikut dengan pusat, ya. Nama juga ikut dengan pusat, karena NC Center itu kan Nature Care Indonesia awalnya, bahwa kami percaya bahwa kesembuhan itu sebenarnya bisa disembuhkan secara alami. Tapi karena nature itu selalu orang bilang ini perawatan lukanya pakai herbal ya, jadi kita rubah ya, dari itu kita rubah, jadi kita singkat aja, kita nggak menghapuskan tapi kita singkat, disebut NCI Center Kalimantan gitu. Kemudian visi misinya kita sudah rubah bahwa kami akan berbasis syariah gitu. Jadi sehingga dari produk pun, dari sistem pun kita coba meminimalisir bahkan mentiadakan aspek-aspek yang berpengaruh dengan riba dan lain-lain. Dan alhamdulillah teman-teman di cabang juga menerapkan. Oke. Kita tur boleh? Kita tur. Mas, loading tadi. Loading. Oke, kita. Oh, kita tur. Oke. Kita tur. Sudah siap ya? Kita jalan-jalan. Oh, boleh. Dan dari luar dulu nggak apa-apa. Gimana? Karena di kampung, jadi ya, sinyalnya putus-putus. Gak apa-apa, wajar ya. Saya tur, jangan kaget ya, karena ini di pelosok, benar-benar di pelosok. Saya belakang, ini di pelosok, benar-benar di pelosok. Ya, jadi ini teman-teman. Ya, jadi memang ini masuk dari jalan sentral, dari jalan raya itu berapa meter ke sini? Berapa, ada sekilo nggak? Mungkin sekitar ada 5 kiloan lebih dari sini. Ya. Tuh, jadi benar-benar pelosok dan jalan buntu. Nah, iya, jadi teman-teman jangan selalu berpikir bahwa buka praktek mandiri harus di pinggir jalan. Enggak, ini 5 kilo masuk ke dalam banget gitu. Jalanannya juga ya di desa emang gitu. Jadi sepi gitu, tapi akan selalu ada rezeki yang datang ke sana. Oke. Jadi ini di depan ya? Udah di luar atau dari luar dong? Mau masuk di depan. Agak mundur biar orang pada tahu kalau ini tuh sebenarnya garasi yang disulap gitu, nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman. Iya, ini awalnya jadi garasi. Nah, garasi ini awalnya sepeda motor. Nah, ini sekarang di depan sini motornya. Jadi dulunya di dalam, sekarang dipindah keluar, ditambahin pagar-pagar. Oke, jadi lebarnya ini berapa ya? Ini lebarnya 2,5 meter. Oh, 2,5 meter. Ini 2,5 meter, panjang yang ke dalam ini ya. Nah, ini berarti ini ruang tunggu. Iya, ini ruang tunggu. Ini ruang anamnesa. Kerja, terus ada
lemari dressing, juga obat-obatan di sana Ini juga ada. dari Malaysia asli. Ini tempat dressing saya. Oh, ada yang beda loh. Nah, boleh bongkar-bongkar dressing nggak apa-apa. Itu ada apa aja? Oh, ini ya. Nah, ada meses. Jadi, kebetulan istrinya Nas Faris ini juga bidan dan memang akan mendalami skincare. Dan dia salah satu cabang dari ini, apa? Meses ya? Meses. Nah, ini ada dua, ada satu Shine Skin dan ada satu lagi Maisas. Ini tetap satu pabrik tapi dua produk. Ya gitu ya. Nah, kemudian jadi dia praktiknya gabung sama istri juga gitu. Itu bagus banget, nggak apa-apa. Ya. Coba yang di level kedua apa? Di level kedua. Level 2 itu kita ada di sini. Itu ada Doraemonnya tadi, karena memang istri Nas Faris ini suka Doraemon. Benar sekali, makanya selalu ada di mana-mana Doraemon. Oh, ada Doraemon. Kita ke kedua. Ke bawah. Kedua, ini ada Epitel. Oh, Epitel krimnya penuh. Iya, salah satu distributor di wilayah Jawa untuk Epitel krim. Bisa dilihat, ini ada Epitel gel. Iya. Terus, nah, penuh sama Epitel. Ini 10 gram, stoknya lumayan. 30 gram, ini ada Epitel gel. Terus yang ini Epitel krim 50 gram, yang ini ada Epitel krim 100 gram. Jadi kalau mau teman-teman perawat luka di Jawa, silakan order ke NCE Center Lamongan. Dijamin Sumatera harganya. Juga. Karena saya distributor, tentunya harganya pasti berbeda dari yang lain. Nanti ini ya, ada Shopee-nya kan? Oh ada, Shopee-nya pun nama NCE Center Lamongan, NCI Lamongan. Kalau mau gratis ongkir ke Shopee. Kemarin di Shopee 99 itu ada 5 paket sekaligus. Karena kan gratis ongkir. Iya. Ya, ini juga hal yang prestasi buat cabang Lamongan karena penjualan mereka online itu lebih banyak daripada kami gitu yang di pusat. Itu prestasi, Pak. Kemudian yang level 3 ada apa? Oke, level 3 yang bawahnya ini kami selalu sedia Stomabag karena saya kebetulan sertifikasi nurse untuk stomanya juga. Sudah pernah ikut pelatihan stoma. Dan beberapa pasien Lamongan stoma juga sudah konsultasi dan ditreatment di NCE Center Lamongan. Ada stoma. Alhamdulillah sudah pernah ngerjakan 3 pasien stoma untuk di wilayah Lamongan sendiri. Yes. Jadi makanya kenapa selalu saya sedia Stomabag. Selain itu apa lagi? Kita ke samping. Nah, ini sabun andalan nih. Sabun andalan Speed Shop NCE Center. Ya, boleh. Terus ada lagi. Ini enak. Kalau manajer marketingnya yang jadi speaker ya dia jualan aja, nggak apa-apa, saya dengerin aja. Terus ada juga apa itu? Yang paling penting tidak bisa dilupakan. Ini Octadin. Yes. Antiseptik spray. Ini sangat tidak bisa dipisahkan antara sabun sama antiseptik ini. Makanya kenapa ditaruhnya di samping. Karena ini tidak akan bisa tanpa berdua ini. Jadi harus saling berdampingan. Betul. Bisa juga ada strobat, bisa juga tersedia di NCE Center.
Oh ya, boleh. Dia pakai sirobak. Oke. Lanjut. Lagi. Terus ke samping tersedia juga pasta. Selalu saya menyediakan pasta karena berhubungan dengan stoma. Yes, betul. Ada pasta soma. Ada cohes crab bandage. Oke. Cohesive Nah, bandage. selain epitel juga pasti ada smart garlic isinya. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan. Jadi tidak melulu harus epitel cream, dari smart garlic juga tersedia di NCE Center. Tapi ini berhubung stoknya tinggal sedikit, yang laku malah epitel sebenarnya daripada smart garlic. Karena apa? Bedanya jauh dari segi baunya, pasien lebih suka epitel cream. Baunya berbeda. Ya, jadi marketing lagi. Terus kita ke bawah. Di sini ada iodosop, saya pakai iodosop. Terus ada alginat, foam. Sini juga. Terus yang paling penting di sini, ini ada wound strip. Oh, kayaknya kita belanja wound strip deh, entar. Iya, harus ada itu karena saya khususnya di desa saya terkenal tanpa jahit. Kalau ada luka terkenal tanpa ada jahitan, terutama anak kecil. Makanya lumayan banyak anak kecil yang kesini dengan luka robek di kepala, robek di dagu, pos jatuh, itu selalu dibawa ke sini. Karena tidak melulu saya jahit, dengan wound strip pun cukup. Nah, dikasih wound strip sudah bisa menghentikan perdarahan sekaligus menggantikan jahitan dan tidak membekas. Itu yang paling disukai anak kecil, tidak sakit dan tidak membekas. Mantap. Terus yang ada lagi yang kita ke bawah, ini kotak ini. Mungkin banyak yang kurang tahu ini apa kotak ini. Kotak ini tempat untuk bekam, bener. Karena istri saya sudah pernah ikut workshop, jadi saya juga ada terapi bekam di rumah. Mantap. Jadi, melaksanakan sunah itu. Biasanya sering bekam di rumah. Kayaknya nanti NCE Center Pusat juga mau ini deh, mau diajak pelatihan bekam aja. Menambah lah ya. Sing saya. Oke, good ya. Kita ke belakang, ini tempat tidur pasien. Ya, jadi tidur pasien mereka itu cuman satu, soalnya memang dia memanjang, nggak apa-apa. Ini pun dari ukurannya mirip banget. Lebarnya cuma 2,5, itu kayak yang kita dulu dari praktik pertama kali kan segitu memang ya. Nggak terlalu lebar. Dan itu dibagi tiga apotek dokter sama tempat yang kita dulu praktek. Terus yang paling penting tersedia tempat sterilisator. Terus ini yang karena ini dulunya penting, ada musolanya juga. Nah, ini yang penting ya. Jadi teman-teman jangan lupa kalau praktik mandiri upayakan ada musola, karena biar penuh keberkahan ya. Jadi pasien juga bisa numpang sholat, dan terpenting stafnya ya harus sholat juga di sana.
Aduh, ini muter-muter, muter-muter ya. Karena di dalam tuh musola, keluar aja deh ke tempat duduk kembali. Jadi posisinya itu persis banget, praktik mandirinya ini apa ya, melengket dengan tempat tinggal walaupun beda pintu gitu ya. Walaupun beda pintu. Terus gimana soal ini visitasi? Visitasi belum selesai. Untuk kepengurusan SIPP ini kebetulan kemarin setelah profesi saya 2019 sampai 2020 itu saya kerja di salah satu klinik selama kurang lebih 1 tahun. Itu saya belum ada ngurus SIPP. Terus saya keluar dari klinik tersebut. Ini saya sekarang bekerja di rumah sakit swasta di Kota Lamongan, dan ini masih proses kepengurusan SIP. Oke. Jadi saya belum bisa ngurus SIP. Oh, karena syarat SIP-nya yang belum ya? Iya, karena ini Ya, dari rumah sakit tempat saya bekerja ini belum selesai untuk kepengurusan SIP-nya. Jadi saya belum bisa lanjut untuk kepengurusan SIPP. Iya, agak berbeda regulasi ya, walaupun sebenarnya kalau secara nasional harusnya tidak perlu menunggu SIP di rumah sakit untuk bisa bikin SIPP, tapi ya mau gimana, karena setiap dinas kesehatan itu punya regulasi yang harusnya sama, tapi kemudian memaknainya yang agak beda. Tapi nggak apa-apa, sabar aja dan terus aja berbuat baik. Kan kalau berbuat baik nggak bakal bisa dihalangi oleh banyak orang, biar banyak kemudahan. Oke, kita sudah keliling-keliling, senang banget karena ini menegaskan ke teman-teman bahwa buka praktik itu nggak harus punya gedung sendiri gitu. Jadi ini melengket dengan rumah, bahkan garasi, awalnya garasi dijadikan tempat praktik mandiri sebagai bentuk bentuk tanggung jawab kepada masyarakat sekitar gitu, bahwa kontribusinya kita dalam merawat luka, meskipun di kampung, di desa sekalipun, tidak mungkin tidak yang luka, sehingga saya yakin masyarakat Lamongan di daerah kelurahan, kecamatannya Nusparis ini juga kesejahteraannya akan baik dalam proses penyembuhan luka ketika ada NC Center di sana. Ini penting. Oke. Kasus karena memang agak beda kasus di kami di Samarinda dengan di Lamongan. Kasus terbanyak itu apa di sana? Untuk sementara kasus yang berkunjung ke klinik ke praktik mandiri ini yang terbanyak kasus dermatitis sama luka robek. Itu yang paling banyak. Nah, kan? Nah, beda ya. Jadi kalau di sini itu luka kronis diabetes mellitus, DFU ya. Kalau di Lamongan justru dapatnya luka akut dan dermatologi ya. Jadi kasus-kasus kayak skabies gitu ya. Iya. Skabies terus skabies pruritus. Hanya dia pakai epitel tuh senjatanya, sama tadi apa namanya? Wound strip karena kasusnya kompleks. Betul. Ini dong, mention sedikit, ceritain satu kasus yang mungkin mewakili dermatologi yang akhirnya bisa selesai gitu, yang menarik dan bisa di-sharingkan ke kita. Untuk kasus dermatologi ini sama tetangga saya sendiri di dekat klinik sini, di dekat praktek mandiri. Awalnya pasien ini sudah periksa ke dokter spesialis kulit, mungkin sudah 3 dokter spesialis berbeda-beda, terus belum ke dokter umumnya, itu gatalnya tidak bisa sembuh atau malah keluar karena kayak jamur, jadi meluas terus, tambah meluas. Terus suaminya konsultasi ke saya,
terus saya jelaskan, saya kasih epitel cream, terutama tetap saya terapkan 3M awalnya. 3M saya cuci, terus saya cuci pakai sabun Fitshop, terus saya kemarin Octadin masih belum ada, saya pakai strobat, saya kompres pakai strobat, terus setelah itu saya tutup pakai epitel cream. 3 hari kemudian kontrol, hasilnya itu sudah kakinya yang awalnya gerunjal-gerunjal, apa ya, nggak halus gitu, bergelombang bintik-bintik. Setelah saya lepas perbannya, alhamdulillah hasilnya mulus. Pasien juga senang. Terus tingkat keberhasilan itu 98%. Udah bisa mengklaim ya. 98% mantap. Jadi pasien, pokoknya saya tunggu. Jadi kayaknya ini deh. Sampai suaminya, suami pasien bilang, sampai bilang bahasa Jawanya, lalapo ada untuk tonggo ya nek. Bahasa Indonesianya itu ngapain ndak dari dulu, ngapain ke spesialis-spesialis, tetangganya sendiri bisa nyembuhkan. Sampai kayak gitu suaminya. Dia udah ke spesialis kulit kelamin, 3 spesialis yang berbeda, belum ke dokter umumnya, nggak sembuh-sembuh, tapi kemudian pakai epitel aja sembuh gitu ya. Gimana dia nggak bilang 98% gitu ya, 2%-nya sisanya si dokter penyakit kulit kelamin tadi gitu. Ya nggak apa-apa itu, karena memang hampir kalau 1 tahun nggak bisa sembuh. Iya kan 1 tahun lagi, berarti kan. Ini menarik ya buat nanti persiapan yang 2022 untuk kongres internasional. Kita angkat kasus dermatologi ini aja biar lebih memberikan apa ya. Ini menarik banget sih karena 1 tahun nggak kelar, masih udah minum banyak obat yang juga nggak kelar gitu, ternyata kelar dengan 1 krim saja. Gitu. Oke, good. Kemarin posisi pasien hamil, jadi nggak berani minum obat sama sekali, makanya konsultasi ke saya rawat juga. Nah, jadi tapi kan dari spesialis dapat topical terapi kan? Dapat tapi nggak sembuh. Mungkin bilangnya habis puluhan salep, tetap digaruk berdarah. Oke, waduh sinyal makin menyeramkan ya. Oke, karena semua pertanyaan juga sudah dijawab, kemudian kasus juga sudah disampaikan. Senang sekali buat kita untuk bisa hadir bersama-sama di sini. Teman-teman yang juga hadir, terima kasih banyak sudah hadir. Kita nggak bisa ngasih apa-apa. Jadi kita akan kasih ini lagi yang bisa dipajang di sana nanti. Jadi kali kedua menjadi pembicara virtual ya. Terima kasih sudah di NCI Center. Ya, semoga ini awal mula yang baik untuk kemudian nanti boleh sharing di event internasional lagi ya. Kemudian jangan lupa untuk CSCA di Samarinda tanggal 21 sampai 24 Oktober. Sisa 6 orang nih. Tumben-tumbennya nih ya. Masih lama tapi sisa 6 orang nih. Ini karena kita sering live terus nih ya. Kita nggak bohong bahwa KUPPA itu bisa bikin orang buka praktik mandiri. CCA ya. Kemudian besok kita akan ke Bone. Bone di Sulawesi Selatan. Ada 1 orang yang jauh lebih muda dari Nas Faris ya.
anaknya baru baru lulus banget ya. Terus kemudian saya CCA dan baru banget bikin praktek dalam berproses dan akhirnya dapat SBP di usia praktik mandiri yang sangat muda, di usia yang muda juga. Oke, jadi teman-teman semua, terima kasih banyak sudah hadir bersama-sama kami. Kami mendoakan semoga dan sekali sekeluarga sehat-sehat. Saya kangen sekali bisa ingin ke Lamongan, semoga bisa main lagi karena ada anak baru yang harus dibimbing. Itu gila Ya, ponakannya. oke, ya siap. Insya Allah nanti ada rezeki bisa main ke sana. Yang pasti Iya. salam buat istri ya. Saya juga kangen banget sama adik ipar saya yang satu itu. Sehat-sehat aja. Sekali lagi pesan saya tetap fokus ya, tetap fokus. Jadi kalau hari ini sudah segini, naikin lagi pencapaian biar segini. Jadi jangan 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 mudah capek, jangan mudah lelah. Kalau sudah dapat, tantang lagi naik segini, naik terus-terus aja naik ya. Seperti pola yang selalu kita lakukan sama-sama. Terima kasih banyak, terima kasih Nus Faris, terima kasih semua yang sudah hadir. Kita tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.